Sugeng siang, selamat siang Gusti Nino dan juga Mbah Dalang. Kita panggil Mbah Dalang. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Mbah niku artine nggo tambah nggih. Inggih. Nggih tambah sing barokah. Nggih. Begini Mbah Dalang dan juga Gusti Nino, kami dari unsur pendidikan ingin mendengarkan sekilas tentang korelasi atau hubungan antara pewayangan dalam mendidik putra-putri kita di sekolah. Itu yang pertama. Nanti yang kedua adalah korelasi antara keraton sebagai pusat pendidikan budaya Jawa untuk Gusti Nino. Baik teman-teman semuanya, kami akan memulai dari Mbah Dalang dulu terkait dengan wayang untuk pendidikan. Terima kasih. Monggo Ibu. Nggih, wayang untuk pendidikan. Nah, namanya dalang saja modal piwulang. Tertentunipun piwulang itu kan sesuatu pendidikan. Iya. Ya, segala pendidikan. Makanya pertunjukan wayang itu adalah performance yang istilahnya universal performer yang mantap, itu totalitas performance. Di situ ada seni ukir, seni ukirnya, seni sungging, seni tatah, seni wayang, seni pendidikan, dan seni suara dan lain-lain. Totalitas performance yang itu ya, yang itu iso dicenteli apa-apa. Eneng sing do nyenteli pendidikan, eneng sing niko tawa-tawa barang, niko segala macam. Dados pendidikan yo pendidikan ekonomi toh. Nek bangsa apa-apa dicentelke ten mriku sing jenenge napa ning pesan sponsor dan ini dan itu dan kenegaraan juga. Malah sing ngarep kampanye barang ya melalui niku. Maksud saya ini soal totalitas performance ya. Lah, untuk yang kelas tinggi nanti umpamanya wah, jan wayang Jawa kuwi pendidikane diluhung. Lah ngoten to? Nggih, wonten ingkang nyebutaken. Lah, inilah kolaborasi nggih. Wong kula niku mboten sekolahan, jenenge napa niku? Kolaborasi antarane mantra dalang, paruwatan nggih. Dengan instrumen yang sakral, sinden sing sakral dengan piranti-piranti, semua itu yang di situ dinamakan kalau untuk alam sejati niku, alam semesta itu dibagi menjadi 3. Ya, alam semesta sendiri, aduh kula niku lali. Nah, niku termasuk seni hayat, falsafah, seni hayat, dan itu sendiri, aduh namanya napa niku istilahnya lo lali. Falsafah, seni Jawa, dan ini seni itu sepertinya contohnya kayak apa putri lukisan apa kayak regane arep sak dijile negara Jepang apa nika lukisan wedok ayu nika. Hah? Roro Jonggrang? Bukan yang di ya Mona Lisa. Yes, Mona Lisa. Lah itulah performance yang totalitas kolaborasi suara dalam, mantra dan lain-lain pada frekuensi tertentu. Terjadilah manajemen metafisika. Itulah yang disebut pangejawantahnya Sang Hyang Adiluhung. Cukup sekian. Terima kasih Bunda Dalang. Mantap. Begini Bunda atau Mbah Dalang, di lembaga kami atau di sekolah kami itu anak SD yang saat-saat ini itu sudah tergilas dengan teknologi canggih atau HP, pengaruh handphone itu, sehingga anak-anak sekarang tidak kenal dengan karakter-karakter wayang maupun tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sehingga kiat-kiat apa dari panjenengan supaya generasi penerus kita nanti bisa mengenal, terus memahami karakternya, mengambil sisi baiknya, dan juga untuk melestarikan kesenian wayang itu sendiri. Nah, saya sudah lakukan waktu itu. Waktu saya masih di Jakarta tuh di Taman Mini, di Istana Anak-anak. Yang saya lakukan waktu itu kan saya sudah
masih sedikit banyak punya uang, saya bikin gambar kayak umbul itu isinya wayang-wayang kayak zaman dulu. Kartu Terus kecil-kecil itu. amplop Iya. wayang-wayang itu saya cerita dulu. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan saya hadiahkan dengan itu. Buku gambar wayang, ini wayang, ini wayang. Nah sampean kalau berkenan dengan saat tua ini manggil saya untuk mama di SD itu memang sedikit banyak saya bisa. Saya bawa ora ketangku wayangku ya kerdus tak hadiahkan. Nah wayang itu kan ya kerdus yang agak murah-murah Iya, itu. iya. Saya carane dongeng saya kalau dongeng itu karena hobi saya dongeng. Nah, sampean mboten sah bayar, kula mboten napa-napa. Amin. Ning kula niku sing penting kula tekan mriko niku mlaku ya ora iso. Nah, iso tekan kono nggih. Transport. Nah, terus ning Siap. peteng niku diloro mah. Ora mangan ya. Luwe. Gitu. Lah kula rono niki nek ora ganti klambi ya piye? Wah, iya. Lah kula adus ya nganggo sabun, ya sikatan dan lain-lain. Niki untuk bercanda saja. Nggih, ngaten. Nggih, matur nuwun Mbak Dalang. Kalajeng Gusti Nino terkait kalian kolaborasi atau korelasi atau hubungan antara keraton dengan pendidikan kebudayaan yang ada saat ini, yaitu di lembaga-lembaga resmi atau lembaga sekolah. Terus apakah tidak ada kiat-kiat khusus untuk membudayakan budaya adiluhung kita kepada lembaga-lembaga resmi yang ada di sekolah? Demikian Gusti. Baik, terima kasih. Jadi Keraton Surakarta atau keraton-keraton yang lain itu kan sebagai fondasi atau cikal bakal berdirinya Republik ini. Jadi sebelum Republik ini tentu acuan atau pusat budaya adalah di keraton-keraton masing-masing. Nah, Keraton Surakarta dianggap sebagai pusat budaya karena pernah menjadi pusat negara, sehingga seluruh elemen kebudayaan itu ada di sana. Di keraton masih terdapat sisa-sisa atau banyak sekali naskah-naskah cerita sejarah, lalu kemudian cerita bukan cerita, artinya dokumen-dokumen bagaimana kesenian dikelola, macam-macamnya, dari seni tari, seni pedalangan, seni gending, seni tembang dan lain-lain, itu semua naskah tersedia di sana. Walaupun zaman sekarang ini sudah juga dikopi atau disumbangkan kepada universitas-universitas, utamanya universitas yang terkait dengan seni dan budaya. Nah, peran keraton di situ, bahkan dulu pusat seni budaya yang ada di Solo ini awalnya cikal bakalnya justru juga ada di keraton. Nah, peran keraton tentunya menyediakan dokumen-dokumen untuk dipelajari atau disebar kepada guru-guru atau para mahasiswa yang berminat memperdalam seni budaya. Nah, untuk pedalangan tadi saya menambahkan bahwa memang dalang itu kan berfungsi sebagai tokoh yang menceritakan sesuatu. Iya. Nah, sesuatu itu adalah di situ, di dalam wayang tentu ada sejarah, sejarah tokoh-tokoh, nama tokoh, lalu kemudian falsafah kehidupan ada dikandung dalam cerita tersebut. Nah, cerita-cerita tersebut itu salah satunya adalah mengenai budi pekerti misalnya. Nah, itu tentu para pendidik bisa memasukkan nilai-nilai atau cerita-cerita untuk para murid misalnya, itu masuknya di situ, sehingga kaitannya dengan pendidikan memang seni tutur cerita pedalangan itu bisa diisi apapun bagi seorang guru.
Tentu untuk belajar menceritakan seni tutur gaya pedalangan itu memerlukan waktu yang lama. Ya, terkait dengan keadaan sekarang di mana orang sudah melupakan atau mencari budaya-budaya lain, itu adalah konsekuensi zaman. Konsekuensi zaman di mana era globalisasi ini semua orang bisa melihat seni budaya di semua negara di tangan mereka melalui HP. Nah, untungnya ada yang namanya YouTube, Facebook, Instagram, sehingga tokoh-tokoh budaya di sini khususnya pedalangan itu masih bisa ditampilkan, ditonton seluruh dunia, bagaimana performanya, bagaimana cara berceritanya, bagaimana isi ajarannya, itu bisa dijelaskan oleh sang dalang. Idealnya memang semua dalang itu punya channel di YouTube. Sehingga performan mereka apabila sudah meninggal pun masih bisa direferensi, didengarkan, dinikmati oleh generasi berikutnya. Hanya memang sayangnya cerita pedalangan itu kan bahasa Jawa. Makanya untuk ini tadi kan saya minta perpaduan antara Jawa dan bahasa Indonesia agar orang di luar Jawa itu juga mengerti bagaimana struktur cerita, bagaimana sejarah budi pekerti dalam ajaran tersebut. Karena sekarang faktanya banyak sekali orang-orang mancanegara justru mempelajari seni pedalangan, seni cerita maupun falsafah-falsafah di dalam seni budaya tersebut. Jadi ini mungkin bisa mereferensi anak-anak muda milenial ke depan bahwa orang Barat pun justru suka tentang seni wayang ini. Nah ini buktinya itu banyak sekali kan di YouTube. Nah itu dengan YouTube itu bagian dari kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk tersambungnya era budaya masa lalu dan sekarang yang terdokumentasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Gusti. Satu pertanyaan yang menggelitik di hati, menggelitik sebenarnya. Begini, akses untuk pihak luar melihat atau mungkin mendapatkan salah satu atau mungkin beberapa koleksi dari keraton yang Gusti sampaikan tadi, bagaimana Gusti? Maksudnya akses orang luar terhadap kita mempunyai perpustakaan di dalam keraton, lalu kemudian juga perpustakaan radio pustaka di luar keraton yang bisa dilihat umum, bisa dikopi, bisa dipelajari, juga menyuplai buku-buku yang ada di Universitas 11 Maret. Jadi di perpustakaan tersebut adalah sumber daripada buku-buku bersejarah, buku-buku piwulang dan lain-lain ada di sana. Termasuk juga naskah-naskah kuno yang sudah saat ini di mikrofilm. Tapi juga nggak usah khawatir, di era sekarang itu namanya search engine. Google itu bisa mencari apa saja. Bahkan dokumen-dokumen kita yang ada di Leiden itu juga bisa kita akses di sana dengan menuliskan apa yang kita cari di Google. Itulah keuntungan teknologi. Sehingga apapun sebetulnya bisa dicari di sana dengan mudah di rumah dengan teknologi kekinian. Kalau dulu dokumen itu dalam bentuk tulis, kalau sekarang sudah memakai digital. Itulah keuntungan generasi sekarang. Tentu siapapun yang suka atau baru mau menyukai itu tentu mempergunakan search engine itu untuk mencari-cari apa yang dia minati. Terima kasih. Terima kasih Gusti atas penjelasan yang sangat singkat, padat sekali isinya, dan juga terkait dengan filosofi dalang dan wayang dalam pendidikan yang disampaikan oleh Gusti Nino, dan juga kolaborasi dengan Mbah Dalang Anjang Mas. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mungkin ada closing statement dari Mbah Dalang dulu. Monggo Mbah Dalang. Menapa? Closing statement atau kata-kata penutup untuk kegiatan hari ini. Menawi panjenengan anak-anak ingin menambahkan anak-anak wayang itu memberikan fondamen sebelum dikasih
apa itu bangunan, kalau fondamennya sudah kuat, kena angin tidak akan ambruk. Tegese kena budaya Jawa, budaya sing luar, sing boten monco, sing boten patek genah-genah niku. Kita harus lah sak menika dalang cah cilik wis do diajari dalang ning untuk saya kurang pas. Wis nirokke cah gede-gede ilmune. Engko dheweke motivasine dadi dalang payu. Ning jane ora kuwi nggo pendidikan iku mulai dari bawah. Ya nyanyane, pamane, jamuran, bibi tumbas timun dan lain-lain ada itu bahasa-bahasa sing gawe niku wali. Lah saiki wis ora ana do ngerti, mbok belajar. Terus wayangnya itu mengenal wayang dulu. Lah dan ini dari step maune ya lahir terus merangkak ngenten lah. Mboten langsung performance sang sok motivasine laris mayang entuk ditukek. Lah itu aja kuwi sik. Nggih. Nah niki coba. Saya masih sedia. Nggih, umpamane aku neng kono niku aja mulang mung sak nggon. Berapa sekolah gitu. Dengan dongeng dengan ini. Saya masih bisa kebetulan saya itu berdomisili di pusat. Dulunya saya pegawai pusat. Nggih. Dados lan kula nggih kathah seneng maca-maca, malah zaman saya masih sekolahan saya SR sekolahan tuh sekolah saya rakyat nganggo sepatu ra duwe nganggo sikil cokor. Ngoten bukune dudu buku sabak. Tapi itu sudah kemauannya keras. Lari-lari sak menika sing apa-apane wis modern ning kemauane niku menyangkut nek sangune akeh ya seneng. Dhisik ora eneng sangung ngaten nggih. Teken kanthi tekun akhire tekan ngoten. Dari bawah. Jadi menika garapane Pak Guru. Ciptakan dongeng niku saben seminggu 2 kali pelajaran dongeng ngaten nuwun. Minimum sekali. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih banyak Mbak Dalang. Closing statement dari Gusti, monggo Gusti. Baik, terima kasih. Jadi era sekarang ini atau era milenial atau generasi muda setelah atau di bawah saya ini faktanya kalau kita lihat di Facebook, Instagram maupun YouTube ini banyak sekali yang mempunyai kreativitas untuk menyampaikan atau menayangkan berbagai hal gitu. Nah, mudah-mudahan para milenial ini yang mencintai budaya kita banyak menggali, mencari di Google, di YouTube untuk ditayangkan, mencari narasumber yang piawai untuk berbicara, untuk menjelaskan. Karena era sekarang ini belajar tuh bisa di rumah dan mencari dengan cukup search engine. Jadi betapa mudahnya era sekarang. Kalau kita tuh dulu mesti ke perpustakaan, nanya ini cukup Mbah Google sudah merantasi semuanya. Ya, oke, begitu saja. Terima kasih. Oh iya, satu hal lagi, bahwa Pesanggerahan Lanarjo juga punya channel YouTube-nya, yaitu YouTube Pesanggerahan Lanarjo. Apa dan bagaimananya di situ bisa dilihat. Terima kasih. Terima kasih Gusti Nino dan juga Mbah Dalang Ajang Mas atas sharing dan juga pemantapan bagi kami selaku insan pendidik di Nusantara, khususnya di Malang Raya. Demikian tadi teman-teman apa yang sudah kita diskusikan dengan beliau-beliau orang-orang hebat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas perhatian dan simakannya hari ini. Kami sampaikan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.